Dalam tangisnya, Juppe meminta pengertian halayak bahwa sakit kanker serviks tidak memberinya banyak pilihan. Ia terjepit dilema antara kondisi rahimnya yang semakin lemah dan hatinya yang sudah mati untuk mencintai seorang lelaki. Kalau kalian di posisi saya, kalian akan melakukan hal yang sama. Mungkin akan lebih gila lagi dari apa yang saya lakukan. Tapi saya masih memikirkan banyak. Demi punya momongan dari donor sperma, Juppe pun terbang ke Singapura. Benarkah karena rahimnya terkena kanker serviks yang berbahaya? Dan makanya aku bilang, gak masalah aku diharam-haramin, aku dihujat, aku dibilang pendosa apapun, aku gak masalah aku. Ibunda berulang tahun, seperti apa cara Yuni dan Kadi memanjakan hati Nyonya Rahma sang bunda? Berani dan nekat sudah menjadi sifat Cut Meriska alias Karin. Tapi siapa sangka jika Cika kecil adalah jawara ajang modeling dan menyanyi. Seperti apa sesungguhnya masa kecil Cut Meriska? Nah, ini porno aku kecil. Aku senang main air. Ya dulu sebelum tsunami aku senang main air. Jadi mandi. Hamil 5 bulan, Alisa Subandono tetap sibuk bekerja syuting. Dude Harlino pun tak kuasa menahan. Selama Ica-nya senang-senang aja. Terus yang kedua memang tidak ada permasalahan apapun gitu ya. Itu nggak ada masalah. Pagi baru saja merekah ketika sosok Julia Perez muncul di pelataran lobi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terbalut mantel merah marun yang menyembunyikan hotpants hitam di kulit pahanya yang mulus, Juppe tampak modis dan manis. Pagi itu dengan kantuk tersisa, ia tampak sedikit tergesa. Mau check up. Kalau untuk check up sih pertama kali ini. Karena kan prosesnya semua dari sini, jadi kita harus dapat semua hasil lab dan semuanya dari Singapura ini dan juga Malaysia. Jadi sekarang yang saya lakukan adalah ini actionnya. Dari semua apa yang saya bicarakan ya ini adalah actionnya gitu. It's not only talk but action. Juppe rupanya menepati janjinya terbang ke Singapura untuk memastikan dugaan kanker serviks yang mendera rahimnya. Namun berobat bukanlah satu-satunya tujuan sang biduan di negeri singa itu. Sebuah agenda kontroversial rupanya juga sudah ditetapkannya, memastikan kemungkinan untuk memperoleh momongan dengan jalan inseminasi buatan dari donor sperma. Semuanya, semua yang saya udah cerita selama ini gitu. Jadi saya juga nggak mau kayak halusinasi juga kan. Saya cerita banyak teman-teman tapi nggak ada actionnya percuma. Ya bisa jangan. Kalau bisa jangan, kan dia sehat. Orang mamanya juga adik-adik semua sehat. Kenapa mesti pakai sperma? Niat Juppe inilah yang membuat publik terguncang. Ibundanya Sri Wulansih mengaku tidak setuju. Begitu pula dengan Dr. Boyke, konsultan kesehatannya. Sosoknya yang cantik, sukses dengan usia relatif muda, membuat orang kesulitan untuk memahami niat Juppe untuk hamil dengan bantuan donor sperma. Kritikan dan hujatan mengalir deras, bahkan Majelis Ulama mengeluarkan fatwa haram, begitu pula pihak medis. Di Indonesia kita yang mendalami bidang fertility itu kita mengenal harus berdasarkan hubungan suami istri yang sah. Jadi di luar itu di Indonesia tidak diizinkan untuk melakukan satu teknologi reproduksi berbantu. Itu di depan Luna Maya langsung. Aku bilang, Juppe nggak bisa begitu, nggak boleh kamu gitu. Ngapain? Terus emang kenapa dok? Luna nanya. Iya Luna, aku bilang dia mesti kawin. Tuh Juppe, mesti kawin, lo kawin siri kayak kawin negara. Yang penting lu udah kawin, lo kata si Luna itu. Terus dia bilang, terus langsung si Juppe-nya meluk Luna kan. Bener dok, emang mesti kawin ya dok ya? Iya, saya bilang. Jadi nasihat itu juga sudah disampaikan kepada Juppe. Tapi kan yang menjalankan kan dia sendiri. Mungkin bisa kita anggap ini sebagai sebuah penyimpangan sosial. Karena fenomena ini bukanlah fenomena yang umum atau lazim terjadi pada masyarakat. Niat baik itu kan harus didasari dengan jalan yang baik juga.
Sama, semua orang juga pengen punya anak. Tapi kan ada jalannya, ada rule-nya, ada aturannya. Nikah dulu. Yang saya lihat itu ulama menyatakan ini haram atau bagaimana, iya saya mengerti. Sebagai anak yang baik, patuh hukum, saya mengerti. Saya akan mencari solusi. Tapi sekarang belum waktunya saya itu untuk disuruh backup. Mundur dulu, nggak boleh nih, nggak bisa. Saya tidak akan pernah mundur apa yang ingin saya lakukan. Saya sebagai teman pastinya support dan mendoakan yang terbaik apapun yang dipilih sama Kak Jupe. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Apapun itu niatnya, asal memang terbaik buat dia, pasti saya support. Menghadapi derasnya cobaan, Jupe pun menangis getir. Saya ada teman-teman saya udah banyak yang udah pada ujung-ujung akhirnya dioperasi, diangkat rahimnya. Dan makanya aku bilang, gak masalah aku diharam-haramin, aku dihujat, aku dibilang pendosa apapun, aku gak masalah. Ini hidup aku, ini antara aku sama Tuhan, aku akan pertanggungjawabkan semuanya. Dalam tangisnya, Jupe meminta pengertian halayak bahwa sakit kanker serviks tidak memberinya banyak pilihan. Ia terjepit dilema antara kondisi rahimnya yang semakin lemah dan hatinya yang sudah mati untuk mencintai seorang lelaki. Kalau kalian di posisi saya, kalian akan melakukan hal yang sama. Mungkin akan lebih gila lagi dari apa yang saya lakukan. Tapi saya masih memikirkan banyak hal, makanya saya pikir ini adalah salah satu langkah yang terbaik dari semua langkah. Jadi ini yang terbaik. Dilanda kritikan dan hujatan, Jupe menangis namun tetap tidak menyurutkan langkahnya. Berikut ini adalah fakta-fakta mengejutkan di balik keputusan Jupe untuk dapat hamil dengan bantuan donor sperma. Pertama, Jupe tidak memberitahu ibunya soal keberangkatannya untuk berobat di Singapura. Terasa sangat ganjil ketika di momen sepenting itu, berobat kanker di Singapura, Jupe justru tidak melibatkan ibunya. Saya nggak bilang sama mama saya lagi diam-diam. Mama saya orangnya panikan. Saya tuh kalau ngelakuin apa-apa mendingan diam-diam. Yul, ini ya Yul ya. Yaudah ntar doain aja gitu. Kemarin udah kasih tahu kalau hari ini saya tuh orangnya nggak demen diribetin, sumpah. Sakit aja nih sekarang, ada penyakit aja nggak pernah cerita sama mamanya. Itulah makanya bingung mamanya yang kata orang ini itu. Anaknya sendiri aja ngomongnya ya biasa-biasa aja. Emang dia orangnya gitu, nggak pernah mau menyusahin orang tua. Kedua, demi proses inseminasi donor sperma, Jupe ikhlas menjual harta kekayaannya. Ia membenarkan sudah menjual rumah mewah serta melepaskan overkredit mobil mewah Porsche yang baru saja dibelinya demi menutup biaya yang kabarnya mencapai miliaran rupiah. Alhamdulillah rumah udah hampir negosiasi, udah mau laku. Tinggal mobil kan karena saya juga nyicil, jadi cuma kecil duitnya, jadi uang DP saya doang gitu doang, jadi jadinya kecil. Ketiga, pilihan donor sperma disebabkan Jupe terguncang putus dari Gaston Castagno. Alasan Jupe menerima donor sperma karena rahimnya lemah kini diragukan. Dr. Boyke mengaku Jupe trauma berat dan sakit hati dengan cara Gaston mengakhiri cinta di saat pernikahan sudah disiapkan. Jupe yang tidak siap lantas memandang negatif kaum lelaki. Kalau saya melihat ya dengan kegagalan perkawinan, dengan dia sudah mau kawin, sudah coba baju sampai berapa menit, tinggal sudah 3 hari, menghitung hari tinggal berapa, tiba-tiba diputuskan. Saya sering mengatakan, kamu nggak gila juga udah untung. Tidak ada yang tidak mungkin untuk dari kasih sayang seorang ibu itu. Jadi aku sekarang makanya aku yakin banget. Aku yakin banget aku pasti mampu hidup cuma sama aku dan anakku aja. Keempat, 3 orang calon pendonor sperma Jupe adalah pria-pria berkewarganegaraan asing alias bule. Meski sampai detik ini, Jupe menyembunyikan identitas mereka, namun informasi menyebutkan 3 calon ayah biologis itu diyakini pria asal Amerika Serikat dan Australia.
Ya saya maunya kembar anaknya. Ya pokoknya dari 3 itu semuanya laki baik-baik gitu aja.